Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syirwa Kusuma. Saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah dibuat Evotopia yang wujudnya tentang sistem pegawai. Jadi kita langsung aja presentasi aplikasi yang sudah saya buat. Kita contoh aja misalnya ini. Nah, jadi ini ada nih namanya Evotopian sini. Nah, kita pencet apply list, itu kan muncul tuh nama pegawainya. Nah, anggapnya contohnya gitu. Ini mark attendance ini untuk mensubmit tombol button untuk absen. Nah, contoh hari ini. Nah, kita pencet present, half day, absent, holiday. Ada keterangan di bawah. Kita bisa submit. Oke. Ini untuk tanggal 26 November. Ini kita bisa juga submit. Itu nanti terdata itu di dalam bagian MongoDB-nya. Nanti saya jelasin bagian itu. Juga untuk bagian summary reportnya, ini juga ada beberapa absen pegawai, beberapa data pegawai yang berhasil track record datanya lah semacam itu Pak. Nah, kita pencet logout. Nah, kita contohkan bagian di sininya. Nah, jadi itu data tadi itu masuk di dalam bagian MongoDB ini. Terus ini juga bagian codingannya, ada bagian API-nya ini saya setting sendiri juga, dan tidak lupa pula referensi saya ambil dari YouTube. Nah, ini memakai IP address saya, juga kita menginstal Mongoose, bagian Momon, bagian app dan bagian course. Itu npm install course, ada berbagai macam course. Dan juga untuk bagian layout, user, edit details, employee index, maintenance, summary index, itu indeks ini bagian fitur yang sangat penting bagian di sini nih. Kenapa gitu? Karena ini tempat tampilan dari awal dalam aplikasi tersebut. Juga untuk bagian layout dan lain-lain ini sebagai konfigurasi antara satu sama lainnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Saya langsung menjelaskan inti-intinya saja. Dan juga ini bagian ada loginnya. Ya, ini ada loginnya. Ini saya edit, saya sudah konfigurasikan bagian sebelahnya. Nah, sekian dari presentasi singkat saya. Kurang lebih bagian yang sama page protection dan ini itu saya install menggunakan dependensinya npm install dan berbagai macam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Danwarta dari kelompok Chain Academic. Saya di sini bertugas membuat UI dan UX design. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tampilan UI UX pada aplikasi yang sedang kami buat. Nah, berikut adalah tampilan home. Langsung kita masuk saja. Nah, di halaman login kita bisa mengisi username dan juga password yang sudah ada. Lalu klik login. Nah, berikut ini adalah tampilan home pada aplikasi Evotopia. Ada beberapa menu. Yang pertama ada list karyawan, ada mark attendance, lalu ada laporan kehadiran, ada laporan summary, lalu generate semua laporan, dan juga ada karyawan lembur, lalu ada logout. Nah, di sini kita bisa absen saja kehadiran kita. Nah, jika kita sudah mengklik hadir, lalu kita simpan. Nah, akan langsung masuk ke halaman laporan kehadiran. Nah, inilah tampilan profil. Kembali saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ERD yang telah saya buat, di mana ERD ini ada data pegawai. Data pegawai ini ada primary key-nya, yaitu adalah NIP, nomor induk pegawai, nama karyawan, atau di sini nama pegawai, tanggal lahir karyawan, tempat tinggal, status jenis kelamin, agama, dan no HP. Dan di sini ada absensi, di mana kita membuat ARD tentang
absensi karyawan. Di sini ada absensinya yaitu ID HRD, NIP, kode absensi, tanggal, jam datang, jam pulang, dan kehadiran. Sorry, di sini kehadiran. Dan di sini ada HRD, di mana HRD itu atasan dari karyawan sebuah perusahaan, di mana primary key HRD itu adalah ID HRD, nama, tempat tanggal lahir HRD, agama, tempat tanggal lahir, HP, dan jenis kelamin. Di sini ada admin yang admin ini akan melihat cara kinerja absensi di mana yang dilakukan oleh pegawai dan HRD. Pegawai akan melakukan absensi yaitu dengan jam datang, jam pulang, dan kehadiran. Di mana jam datang ini si pegawai ini akan ketika datang dia akan membuat kehadiran atau absen setelah datang, dan jam pulang setelah si pegawai ini dia sudah selesai dalam pekerjaannya. Sedangkan HRD di sini melihat data absensi, di mana data si HRD ini ia akan melihat tanggal, jam datang atau jam mulainya si pegawai ini, terus jam pulangnya, dan kehadiran pegawai ini seberapa banyak dan seberapa dalam per bulannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram, di mana use case diagram tentang absensi karyawan, data karyawan, di mana di sini adalah admin, manajer, dan karyawan, atau di sini juga disebut dengan HRD, di mana saya sudah juga di bagian ERD-nya. Di bagian ERD saya buat HRD, dan di sini use case diagramnya saya akan buat HRD juga, di mana admin akan melihat data karyawan, jadwal pekerjaan, data keuangan, dan absensi. Dan di sini HRD juga akan melakukan absensi, laporan data karyawan, laporan data absensi, laporan data pekerjaan, dan laporan data keuangan karyawan. Di mana laporan data karyawan ini maksudnya adalah gaji seberapa banyak dan seberapa hasil dari pekerjaan si karyawan ini. Di sini juga saya akan menambah, di sini saya akan juga ganti sebagai pegawai, di mana juga ERD saya juga pegawai dengan nama karyawan. Di sini pegawainya juga melakukan absensi, melihat pekerjaan, melihat hasil kerja, melihat bonus atau fee dari sebagai pegawai dalam pekerjaannya, dan melihat data karyawan, di mana data karyawan ini dia bisa melakukan pengisian data karyawan seperti tempat tanggal lahir, nama, alamat, agama. Dan di sini absen sama, melihat pekerjaan itu si pegawai akan melakukan hasil, melihat pekerjaan, apakah pekerjaan ini sudah selesai atau tuntas atau belum. Ketika sudah, maka si pegawai ini akan melihat hasil kerjanya. Ketika belum, maka si pegawai ini belum bisa melihat hasil kerjanya. Melihat bonus ini seperti yang kembali lagi melihat pekerjaannya, apakah si pegawai ini melakukan pekerjaannya dengan tepat waktu,
atau si pegawai ini melakukannya dengan sangat cepat sehingga mendapatkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan di sini admin juga melakukan login, HRD melakukan login, dan si pegawai melakukan login. HRD laporan data karyawan, di mana laporan data karyawan ini HRD akan melihat laporan-laporan seperti absensi, seperti hasil pekerjaan karyawan, pegawai, dan melihat kinerja si pegawai. Laporan data pekerjaan ini seperti melihat hasil data kerja si pegawai. Laporan data absensi di sini si pegawai si HRD ini akan melihat absensi seberapa banyak si pegawai ini masuk dalam bekerja, atau si pegawai ini melakukan pekerjaan yang dengan bagus, dengan giat, dengan sangat rajin. Laporan data keuangan karyawan. Dan di sini dan admin akan melihat data karyawan, jadwal pekerjaan, data keuangan ini. Admin hanya bisa melihat data-data ini saja dan melaporkan kepada HRD. Baiklah, terima kasih. Segitu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Rizdan Aulian. Saya berasal dari anggota dari kelompok Suja dengan Ketua Suja Dewa Kusuma. Dia itu membahas atau membuat tentang sistem absensi Evotopia, sebuah proyek sistem absensi. Nah, di sini saya bagian dalam mengambil tindakan dalam membuat sebuah DFD. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu DFD. DFD adalah data flow diagram, singkatan DFD, adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, biasanya sistem informasi. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Operasi spesifik berbasis data dapat menggambarkan oleh diagram flowchart. Menurut Kenneth Zokar, tujuan dari DFD yang saya baca ini adalah menyediakan jembatan antara pengguna dan pengembang sistem. DFD tetap menjadi salah satu notasi analisis kebutuhan yang paling sering digunakan saat ini, walaupun DFD bukan dari UML. DFD dapat digunakan untuk melengkapi diagram UML, memberikan tambahan wawasan, serta aliran dan kebutuhan di dalam sistem. Sudah itu, kita masuk dalam pembahasan. DFD itu ada beberapa level, yaitu selalu dimulai dari level 0. Kemudian dilanjutkan 1, 2, dan 3. Karena ini kita hanya mempunyai satu proses, yaitu proses absensi login, jadi saya tidak dapat menjabarkan lagi sampai level 3 di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit-sedikit simbol di sini. Yang bulat ini itu berarti adalah suatu proses. Simbol peta atau persegi ini itu melambangkan sebuah entitas, dan ada simbol yang berbentuk seperti ini yang saya lihat ini, yang kita seringkali absensi, itu adalah simbol database atau penyimpanan data. Dan yang panah-panah ini untuk mengarahkan suatu output atau inputnya. Saya mulai dari DFD 0. Di sini adalah proses. Proses di sini disebut adalah login system absent of Evotopia. Di suatu proses login system absent Evotopia ini,
terdapat ada beberapa komponen atau beberapa entitas yang akan login atau input output di dalam proses tersebut, yaitu adalah HRD, pegawai, dan admin. Saya akan menjelaskan tentang pegawai terlebih dahulu. Panah yang berwarna biru ini melambangkan suatu input dari pegawai ke sebuah sistem proses. Nah, sedangkan tanda panah warna hitam itu adalah output atau input dari proses ke suatu entitas. Oke. Di sini pegawai pertama kali akan melakukan input, yaitu absensi, dan outputnya yang didapatkan dari pegawai adalah pemberitahuan telah mengisi absensi harian. Jadi setelah kita absensi, mengisi ID dan password kita akan, kalau itu benar, kita akan dapat memberi pemberitahuan dari sistem login tersebut berupa bahwasanya sebuah info pemberitahuan bahwa kita telah absensi harian. Kemudian absensi yang telah dipemberitahuan tadi di pegawai data yang sudah absensi tadi akan dikirim. Nih, inputnya mengirim ke data pegawai. Nah, ini sebuah proses lagi ya. Bukan entitas, data pegawainya adalah entitas. Data pegawai ini menginputkan suatu ke proses, itu adalah data karyawan. Maksudnya di sini adalah data karyawan ini dikonfirmasi apakah benar sesuai namanya. Kalau benar sesuai namanya, maka absennya otomatis langsung terisi. Input dari sistem login ke entitas pegawai itu adalah mengkonfirm data dan sinkronasi dengan absensi, mencocok samakan. Jika sama, maka akan dikirimkan datanya. Jika tidak, maka data tersebut atau absensi tersebut tidak terhitung. Sama halnya dengan HRD tadi. HRD akan absensi, maka kalau jika benar akan ada pemberitahuan kamu telah mengisinya. Tapi sebelum itu, HRD ini pas di absensi akan mengirim data ke entitas data HRD. Data HRD ini tadi mengirimkan ke sistem suatu proses tadi, mengkonfirmasi data, sinkronasi dengan absensi, menerimanya, terus menyalurkannya ke HRD lagi. Tugas admin di sini ialah mengontrol atau mengecek. Jadi panah warna hijau ini adalah suatu input masukan admin ke suatu proses ini. Admin ini akan mengakses laporan absensi pegawai tadi sama dan HRD tadi. Ya. Sesudah membuat laporan tadi itu dimasukkan lagi, disimpan untuk laporan absensi ke suatu proses ini, lalu dibalikkan lagi mengakses laporan absensi untuk memberitahui apakah laporan itu tersebut sudah disimpan. Dan input yang admin lakukan, maksudnya output, ya, bukan keluaran sih ini, maksudnya masuk, yang diterima admin itu adalah sebuah laporan data dan absensi yang telah tersimpan di dalam suatu sistem absen. Lanjut ke DFD level 1, proses 1. Ya, jadi sederhana saja seperti tadi, pegawai dan HRD
akan login absensi di sebuah proses sistem absensi. Terus proses sistem absensi mengirimkan data kepada proses simpanan data, dan itu juga akan dilakukan sebaliknya, akan mengirimkan data juga, mengantarkan data. Setelah menyimpan data di proses ini akan menyalurkan input ke admin, ya, input ke admin menerima data absensi, memberikan data absensi seorang pegawai dan HRD tadi di admin datanya tadi, dan admin akan mengirimkan balik kepada proses simpanan data tersebut yang berisikan menyimpan dan mengirim data absensi. Data yang valid tadi itu, yang absensi hari ini misalnya, itu akan disimpan pada proses simpanan data tersebut. Akan disimpan, ya seperti itulah. Ini adalah DFD. Level 1 proses 1 dilanjutkan oleh DFD level 2 proses 1. Nah, DFD level 2 proses 1 ini penjabaran dari sebuah entitas admin, ya, penjabaran admin itu tadi, ya. Jadi di sini saya membuat admin itu bisa menginput data absensi prosesnya, ubah data absensi, dan hapus data absensi. Jadi pertama kali admin itu akan mengirimkan input nama pegawai dan HRD pada proses ubah data absensi. Ya, ubah data absensi ini kemudian, maksudnya kalau kita, maksudnya maaf salah. Jika kita ingin mengubah data absensi, admin akan membuat nama pegawai dan HRD atau mencari pada ubah data absensi. Kemudian dilanjutkan nama pegawai dan HRD tadi nama yang baru, atau tidak kita mencari nama pegawai dan HRD tersebut. Setelah proses ubah data absensi akan diteruskan kepada database absensi. Database absensi ini berisi berupa beberapa data dari HRD dan pegawai, ya, seperti ID HRD, NIP, dan atau kode absen. Nah, 3 data ini itulah yang akan diubah. Setelah diubah data ini, maka proses tersebut, input tersebut akan diteruskan pada kode data absensi. Jika kita ingin menginput data absensi atau kita membuat absensi data baru pada karyawan baru atau HRD baru, jadi kita akan memasukkan ID HRD atau ID NIP karyawan atau pegawai, lalu kita masukkan kode absen yang telah kita berikan, ya. Terus akan diteruskan kepada input data absensi. Proses di input data absensi tersebut akan meneruskan lagi akan menyimpan pada absensi, database absensi. Database absensi ini akan menyimpan nama pegawai dan HRD. Setelah tersimpan di database absensi, maka database absensi akan membalikkan lagi kepada proses input data absensi yang berupa penyimpanan ID HRD, NIP, setelah kode absen tersebut. Nah, kalau kita akan menghapus data absensi, maka kita akan menginputkan konfirmasi hapus data absensi, ya, mengkonfirmasi siapa yang data akan dihapus, dimasuk. Nah, kita akan pergi ke proses hapus data absensi terlebih dahulu. Setelah pergi ke hapus data absensi, maka kita akan mencari nama pegawai dan HRD yang mana yang kita akan hapus, dan itu akan dicari di dalam database absensi. Setelah dapat
database absensi akan dihapus, maka akan diantarkan lagi ke hapus data absensi yang nama pegawai dan atau HRD yang akan dihapus. Setelah dapat konfirmasi database akan dihapus, maka akan diantarkan lagi ke admin nama pegawai dan HRD yang telah dihapus tersebut. Nah, sedangkan tanda panah ini adalah berupa sama yang tadi. Ketika kita mengubah data absensi tadi, kita harus memasukkan ID HRD, NIP atau kode absen yang baru atau yang yang kita ingin ubah akan tersimpan di absensi, database absensi. Dan proses terakhirnya adalah kode data absensi yang baru. Nah, selanjutnya adalah DFD level 2 proses 2. Ini adalah DFD terakhir ya. Jadi di sini uraian proses dari ubah data tadi, tapi ini adalah bagian profile ya, saya membuatnya sesuai dengan tampilan Figma kami dan ya sistem kami di aplikasi tersebut. Jadi di sini ada admin, HRD dan pegawai lengkap. Jadi pertama ialah pegawai, admin atau HRD ini ketika ingin login akun atau ingin absensi, mereka harus memasukkan username dan password. Ya, sama-sama masukkan username password kecuali admin harus memasukkan ID-nya juga ya. Sebagai tanda bahwa dia admin dari sistem ini ya. Masuk ke proses login account. Masuk dari login account akan diteruskan kepada select user. Ini membedakan pegawai HRD. Jika Anda HRD, maka pilih HRD. Jika Anda pegawai, maka teruskan sebagai pegawai. Setelah Anda memilih, maka masuklah pada proses select user tadi, akan diteruskan lagi ke proses profile. Proses profile ini akan diminta data lagi untuk dimasukkan di dalam profile. Datanya itu adalah seperti ID HRD, NIP, dan kode absen. Setelah dapat proses, setelah memasukkan input pada profile tersebut, data tersimpan pada profile, tampilan profile, maka data yang kita masukkan tadi data profile ini akan dimasukkan lagi kepada database, akan disimpan kepada database profile HRD. Jika Anda berprofesi sebagai HRD, maka harus Anda memasukkan data lebih lagi seperti nama Anda, tempat tanggal lahir, agama, tempat tinggal, nomor HP, dan jenis kelamin. Itu akan tersimpan pada database dan akan tertampil pada profil Anda. Seperti data diri Anda lah. Nah, maksudnya seperti itu. Sedangkan Anda kalau pegawai, profil pegawai, Anda berprofesi sebagai pegawai, Anda juga masukkan nama Anda, nama karyawan, tempat lahir, tempat tinggal, status, jenis kelamin, agama, dan nomor HP. Itu hal sama yang saya sebutkan tadi pada HRD. Nah, database HRD ini akan dilanjutkan lagi. Jadi di sini Anda bisa mengubah profil Anda atau ya, ubah profil Anda. Misalnya nama Anda salah atau tanggal salah, Anda bisa mengubahnya. Ya, bisa ini nama, tanda tangan, agama, setelah Anda mengubahnya, Anda akan dilanjutkan pada proses change profile. Change profile ini maksudnya data Anda akan diubah. Sama halnya dengan profil pegawai tersebut. Ini. Setelah Anda mengubah profile, akan dilanjutkan ke change profile. Setelah ke change profile, maka proses ini akan melanjutkan
menyimpan lagi tanda panah ke database HRD, nyampaikan ini adalah profil baru. Jadi ya, database isian yang kita di sini tadi tidak akan tertampil lagi. Yang akan tertampil pada database profil Anda adalah ubah profil yang di sini tadi. Profil yang telah diubah tersebut. Sama halnya seperti pegawai tadi, ini adalah profil baru yang kita telah ubah. Dan kita akan menyalurkan sebuah penyampaian pesan kepada HRD, pegawai dan admin. Nah, maksudnya pegawai dan HRD terlebih dahulu itu adalah konfirmasi ubah profil atau penyampaian informasi profil Anda setelah diubah dan telah diklik atau disimpan di database Anda. Jika kalau admin ingin apa dan proses change profile ini akan diteruskan juga ke admin. Maksud change profile diteruskan ke admin ini adalah permintaan ubah profile, konfirmasi ubah profile. Jadi admin ini akan mengkonfirmasi datanya sudah valid atau belum. Kalau sudah valid, datanya sudah diubah, maka admin akan melanjutkan lagi kepada profile, mengirimkan data profile baru yang telah diubah oleh pegawai dan HRD tadi. Kembali ke proses profile tersebut. Oke, sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Saya mohon izin. Inilah sistem DFD, sistem absensi Evotopia kelompok kami. Saya selaku anggota mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.